Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarjaya, NIM 2017-204. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan CSR pada perusahaan Cisco. Di perusahaan ini mereka menginformasikan mengenai tujuannya, yaitu mempercepat penyelesaian masalah global dan menjelaskan bahwasanya ada 3 hal yang akan berdampak pada tujuan ini, yaitu pertama orang-orang, yang kedua masyarakat, yang ketiga planet atau dunia. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu pada orang-orang. Nah, pada perusahaan ini mereka lebih berfokus pada investasi yang pada kesejahteraan dan bakat karyawan, sehingga dapat membuat mereka berkembang sebagai pemecah masalah global. Jadi di sini mereka lebih fokus bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan dari karyawannya sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di global. Dalam melihat kinerja karyawan, dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu kode etik, yang kedua orang-orang kita, yang ketiga membangun keterampilan dan kewirausahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin kode etik. Nah, dalam poin kode etik ini, perusahaan berusaha untuk mendidik karyawannya supaya lebih jujur, etis, dan berintegritas dalam berbisnis. Dan juga mereka dididik supaya tidak melakukan pelanggaran dan melanggar hukum dalam melakukan semua kegiatan bisnis. Dan dalam mendidik karyawannya, perusahaan ini mengacu pada pedoman perilaku bisnis, yang dimana hal itu akan dapat membuat etika karyawan dalam berbisnis lebih baik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin orang-orang kita. Nah, pada poin ini perusahaan lebih berusaha untuk melibatkan semua karyawan dalam segala kegiatan-kegiatannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengalaman, dan kemampuan dari karyawan dalam memunculkan ide-ide baru, inovatif, dan kreatif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di global. Nah, ada 3 prinsip yang mendorong pendekatan perusahaan dalam pengembangan karyawan. Yang pertama, fokus pada tim. Fokus pada tim ini memiliki peluang untuk memunculkan ide-ide kreatif, karena di dalam tim memiliki individu-individu yang berbeda pendapat. Dengan perbedaan tersebut akan memunculkan ide-ide baru yang dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di global. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan individu. Maksudnya di sini perusahaan memetakan kekuatan ataupun kelebihan dari individu-individu atau karyawan, sehingga nantinya akan lebih memusatkan atau mengembangkan kelebihan-kelebihan karyawan untuk memunculkan ide-ide kreatif sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di global. Yang ketiga, mendengarkan dengan gesit. Maksudnya di sini mendengarkan segala masukan dari pihak-pihak lain, baik itu internal maupun eksternal, sehingga nantinya akan memunculkan ide-ide baru yang dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di global. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin membangun keterampilan dan kewirausahaan. Nah, di sini ada 4 poin penting. Yang pertama, pengembangan keterampilan digital. Perusahaan membangun keterampilan digital dasar yang diperlukan untuk berkembang dalam ekonomi digital. Yang kedua, kreasi bersama. Bermitra dengan universitas dan agen perubahan sosial untuk bersama-sama mengembangkan kurikulum, pengalaman, dan model keterlibatan. Yang ketiga, hibah kapasitas inovasi. Menyediakan dana untuk program dan inisiatif yang responsif budaya dan fokus secara sosial yang menumbuhkan pemimpin dan pengusaha. Yang keempat, tantangan dan investasi inovasi. Berinvestasi dalam peluang pembelajaran berdasarkan pengalaman untuk mengidentifikasi berbagai investasi inovasi tahap awal dari konsep hingga startup. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya adalah pada perusahaan ini lebih menuntut karyawan atau individu lebih meningkatkan kualitas maupun kemampuannya sehingga dapat bersaing. Hal ini sama dengan konsep ekonomi liberal yang dimana
lebih kompetitif atau bersaing dalam usaha. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.